Baik Anda sekalian, kita lanjutkan untuk penyelesaian latihan soal menghadapi penilaian akhir semester genap soal nomor 26. Rata-rata dari data 9, 4, 8, 4, 8, X, 3, 5 adalah 6, maka nilai X adalah. Kita tahu bahwa untuk menentukan rumus rata-rata data tunggal itu dirumuskan X bar sama dengan sigma X per N. Jadi atau dengan kata lain bahwa rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau kita perhatikan dari soal bahwa rata-ratanya adalah 6, berarti sigma X sama dengan sigma X-nya ya kita jumlahkan 9 tambah 4 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 8 ditambah X ditambah 3 ditambah 5 dibagi dengan N atau banyaknya data adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Selanjutnya berarti 6 itu akan sama dengan ini ditambahkan 9 tambah 4 tambah 8 tambah 4 tambah 8 tambah 3 tambah 5 itu adalah 41 ditambah X per 8. Tujuan kita adalah menentukan nilai X-nya. Sehingga kita dapatkan perkalian silangnya adalah 6 kali 8, 48 sama dengan 41 ditambah X. Nah, sudah jelas sekarang. Sehingga X-nya itu sama dengan 48 dikurangi 41. Sehingga X-nya adalah 7. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ya. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya soal nomor 27. Simpangan kuartil dari data 8, 8, 10, 3, 6, 4, 5, 10 adalah. Nah, untuk pertanyaan ini bahwa simpangan kuartil itu sama dengan jangkauan semi interkuartil atau JS. Ya. Ingat bahwa rumus JS itu sama dengan setengah JK atau sama dengan setengah Q3 dikurangi Q1 atau setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Sehingga langkah pertama untuk menentukan kuartil bagaimana? Data harus diurutkan dari kecil ke besar. Oke, kita urutkan pertama mulai 3, lalu kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 8, 10, 10. Kita cocokkan jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Berarti sama. Nah, untuk menentukan Q3 dan Q1 caranya kita tentukan dulu tengah-tengah data ya biar lebih mudah. Karena ada 8 berarti tengah-tengahnya di sini. Ya. Ini sebagai tengah-tengah data atau median. Berarti mediannya berapa? 6 sama 8 dibagi 2 berarti 7. Q1 nya berarti terletak data di ya ini. Jadi 6 nya dalam menentukan Q1 maka harus diikutkan. Berarti datanya ada 4 ini. Ya, 4 ini. Sehingga tengah-tengahnya data berarti di sini. Nah, sehingga ini Q1 nya. Q1 nya berarti 4 ditambah 5 dibagi 2 berarti 4,5. Ya. Selanjutnya untuk menentukan Q3 itu sama prosesnya. Berarti datanya terletaknya di sini. Sehingga Q3-nya itu adalah 8 ditambah 10 bagi 2. Berarti sama dengan 9. Oke, jelas sekarang simpangan kuartilnya adalah setengah dari Q3-nya 9 dikurangi Q1-nya adalah 4,5. Berarti sama dengan setengah dari
9 dikurangi 4,5 adalah 4,5. Sehingga hasilnya adalah setengah dikali 4,5 adalah 2,25. Ya, itu untuk soal nomor 27. Kita lanjutkan soal nomor 28. Simpangan baku dari data 2, 3, 4, 5, 6. Anda masih ingat simpangan baku atau standar deviasi? Ya, simpangan baku atau standar deviasi. Itu dirumuskan SD itu sama dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat per N. Ya. Sehingga langkah pertama adalah kita tentukan X barnya dulu atau nilai rata-ratanya dulu, yaitu 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ditambah 6 dibagi dengan banyaknya data adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 5, 10, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, selanjutnya karena rata-ratanya 4, kita bisa hitung simpangan bakunya. Berarti sama dengan akar data yang pertama adalah 2, berarti 2 dikurangi 4 dikuadratkan ditambah dengan data kedua 3 dikurangi 4 kuadrat ditambah data ketiga 4 dikurangi 4 kuadrat ditambah data ke empatnya adalah 5 dikurangi 4 kuadrat ditambah dengan 6 dikurangi 4 kuadrat dibagi dengan banyaknya data adalah 5, sehingga menghasilkan 2 dikurangi 4 berarti min 2 kuadrat berarti 4 ditambah 3 kurangi 4 min 1 kuadrat 1, 4 kurangi 4 0 kuadrat 0 ditambah 5 kurangi 4 kuadrat 1 ditambah 6 kurangi 4 kuadrat 4 dibagi dengan 5 berarti sama dengan akar berarti berapa ini 10 dibagi 5 berarti sama dengan akar 2. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan soal nomor 29. Nilai rata-rata dan standar deviasi dari suatu kelas adalah 80 dan 4. Ini rata-ratanya, ini standar deviasinya. Jika angka baku z-score Dodi adalah 4, maka nilai ulangan Dodi adalah. Nah, kita sudah dapatkan rumus z-score. Z-score itu sama dengan X min X bar per SD. Ya. Z-score-nya sudah ada, adalah 4. X itu adalah nilai ulangan Dodinya. Dikurangi X barnya tadi adalah 80 dan standar deviasinya SD-nya adalah 4. Kita lanjutkan, kita kalikan berarti 4 kali 4 16 sama dengan X dikurangi 80. Sehingga X-nya itu sama dengan 16 ditambah 80. Sehingga X-nya adalah 96. Jelas? Oke, good. Kita lanjutkan. Soal nomor 30. Simpangan baku dari data 2, 5, 1, 8, 5, 9 adalah titik-titik. Jadi ini sama dengan penyelesaian soal nomor 28. Mestinya Anda sudah lebih memahami karena sudah disinggung di atas. Langkah pertama adalah kita menentukan nilai rata-rata lagi. Jadi nilai rata-ratanya adalah 2 tambah 5 tambah 1 tambah 8 tambah 5 ditambah 9 dibagi dengan banyaknya datanya adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 7, 8, 16,
21 dan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Setelah rata-rata ketemu, berarti kita tentukan SD-nya. Berarti SD itu sama dengan akar data pertama 2 dikurangi 5 kuadrat ditambah 5 dikurangi 5 kuadrat tambah 1 kurangi 5 kuadrat ditambah 8 dikurangi 5 kuadrat ditambah 5 kurangi 5 kuadrat ditambah 9 dikurangi 5 kuadrat dibagi dengan 6. Berarti sama dengan akar 2 dikurangi 5 min 3 kuadrat 9 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 0 ditambah 16 dan dibagi 6. Berarti sama dengan akar 50/6. Nah, ini bentuk-bentuk yang tidak rasional. Ya, akar 50/6 perlu kita rasionalkan. Berarti sama dengan akar 50 dibagi dengan akar 6. Nah, kalau di bawah per ada akar, berarti perlu dirasionalkan dikali dengan akar 6 per akar 6. Berarti sama dengan akar 50 kali 6 berarti 300 dibagi 6. Akar 300 itu berapa? 10 akar 3 per 6. Sederhanakan lagi berarti 5 per 3 akar 3. Nah, ini bentuk-bentuk yang tidak rasional, lalu kemudian Anda merasionalkan bentuk tersebut. Oke. Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk soal nomor 31. Ini sudah masuk data kelompok, ya. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada data dari nilai dan frekuensinya. Nilai 31 sampai 40 berarti frekuensinya 1, 41 sampai 55 dan seterusnya. Kuartil ketiga dari data di atas adalah, untuk menentukan nilai kuartil kita dapatkan rumus Q I, karena ini kuartil 3 berarti Q3 itu sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurangi FK per F dikalikan P. Ini adalah rumus utamanya untuk menentukan kuartil 3. Tetapi sebelumnya kita harus membuat tabel tersebut menambah satu kolom lagi, yaitu kolom frekuensi kumulatif atau FK. Kita membuat kolom FK, caranya dari kolom F dijumlahkan 1 ditambah 5, 6 tambah 12, 18 tambah 14, 32 ditambah 26, 58 ditambah 20 berarti 78 ditambah 2 80. Jadi semua data ini ada 80. Sehingga kita tentukan Q3, kelas Q3 dulu. Q3 itu adalah terletak di 3/4 N. Artinya kelas Q3 itu sama dengan 3/4 dikalikan 80. Berarti sama dengan 60. Data ke 60. Anda perhatikan di kolom FK, data ke 60 itu letaknya adalah di 78 ini. Karena sebelumnya kan hanya 58 datanya. Berarti ini 78. Sehingga letak data 60 berarti berada di sini. Antara 81 sampai 90. Ini yang disebut sebagai kelas Q3-nya. Sehingga kita dapatkan Q3 sama dengan TB, berarti tepi bawahnya ini
berarti 80 dikurangi setengah adalah 80,5 ditambah 3/4 kali 80 dikurangi FK. Ingat, FK-nya bukan 78 tetapi 58. Jadi frekuensi sebelum kelas, frekuensi kumulatif sebelum kelas. Berarti 58 dibagi F itu adalah frekuensi kelas. Berarti 20 dikalikan P panjang kelasnya dari 81 sampai 90 itu ada berapa? Atau Anda cari dari sini, 81 dikurangi 71 juga boleh, 90 dikurangi 80 juga boleh, sehingga ada 10. Setelah itu kita hitung, berarti 80,5 ditambah ini tadi adalah 60 ya. 60 dikurangi 58 adalah 2/20 kali 10. Sehingga 2/2 berarti 80,5 ditambah 1 jadi sama dengan 81,5. Oke, bisa dipahami? Oke, saya kita lanjutkan. Soal nomor 32. Median dari data di bawah ini adalah ini. Untuk menentukan nilai median pada prinsipnya sama dengan menentukan nilai kuartil ya. Jadi untuk rumus median dirumuskan ME sama dengan TB ditambah setengah N min FK per F dikalikan P. Jadi rumusnya sama dengan rumus, hampir mirip dengan rumus kuartil tadi ya, yang membedakan di sininya. Oke, langkah selanjutnya kita juga sama membuat kolom lagi, menambahkan kolom yaitu kolom FK ya, kolom FK berarti 2, 6, 20, 38, 48. Jadi total datanya itu sebanyak 48. Sehingga kita tentukan kelas medianya. Berarti terletak di setengah dari 48. Jadi sama dengan 24. Nah, data ke-24 letaknya di mana? Bagus. Terletak di antara 85 sampai 89. Ini berarti kita tentukan tadi apa? Kelas medianya. Sehingga TB-nya adalah 84,5 ditambah setengah dari 48 dikurangi FK-nya berapa? 20 dibagi dengan F, frekuensinya 18 dikali P-nya adalah 5. Jadi bisa Anda ini dikurangi ini, lebih mudah ya. Sehingga kita dapatkan 84,5 ditambah ini tadi adalah 24 kurangi 20 adalah 4/18 dikali 5. Berarti sama dengan 84,5 ditambah dengan 1,11. Sehingga kita dapatkan hasil, kita jumlahkan adalah 85,61. Oke, bagaimana? Mudah ya? Oke, baik Anda sekalian, demikian tadi kita sudah selesaikan latihan soal penilaian akhir semesternya. Barangkali masih banyak pertanyaan bagi Anda, nanti boleh Anda sampaikan ke saya. Lalu kemudian jangan lupa latihan soal ini Anda kerjakan berulang-ulang kembali supaya nanti Anda mahir dalam penyelesaian, sehingga nanti pada akhirnya Anda tidak kesulitan dalam penyelesaian soal-soal penilaian akhir semester. Oke Anda sekalian, kita lanjutkan nanti di sesi yang akan datang untuk membahas soal-soal selanjutnya. Oke, jangan lupa silahkan nanti tugasnya dikerjakan, lalu kemudian di-upload seperti biasanya. Oke ya. Ingat,
tetap belajar di rumah, jangan lupa jaga kesehatan. Kemudian jika Anda memang memungkinkan untuk keluar rumah, silakan Anda memakai masker. Tetapi yang paling penting adalah menjaga diri, rajin cuci tangan, dan selalu waspada di setiap keadaan Anda. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.